Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu Subhanallah. subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Ridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, khususan Raja Haji Ali fi sabilillah, khususan Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, khususan musannif hadzal kitab Mukhtarul Hadis Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Allahumma inna nas'aluka bi karomatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi 'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karomatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana fid dunya wal akhirah. Al
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan ibu-ibu yang mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat, saudara yang sudah mendahului kita di alam barzah sana, mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan rahmat Allah hingga hari kiamat. Khususan ila ruhi abi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa thabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan
وسدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب من المقربين فروح وريحان وجنات
جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله di sini kami sekarang karena ciptaan Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah la ilaha illallah la matluba illallah dikerjakan ini amalan karena perintah Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih Allahul kafi
Rabbi Janallah ma fi qalbi illa Allah Alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup bagiku Allah hati ini hanya milik Allah rahmat Allah untuk Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dibarakah salawat sifat satu kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nas'alukal ijabah wal barakah bisirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana futuhal arifin amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, juga ibu-ibu solihah yang hadir di kesempatan pagi hari menjelang siang. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, diberikan panjang usia yang barokah, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan semangat dalam taat, dijauhkan dari bala bencana, musibah, baik musibah di dunia maupun musibah di akhirat. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita syiar agama Allah lewat jalur thalabul ilmi ini menjadi jalan kita semuanya diberikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan kita kelak Allah jadikan soleh dan solihah, menjadi hamba-hamba Allah yang hidupnya penuh manfaat untuk orang di sekitarnya, umumnya untuk nusa bangsa dan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, puja, puji dan syukur
Marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Hadis. Jadi kitab Mukhtarul Hadis ini adalah hadis-hadis pilihan, dan di dalam kitab ini ada kurang lebih 2000 hadis. Dan yang sudah kita kaji 104 hadis. Berarti berapa ribu hadis lagi, Bu? Banyak. 1900 hadis lagi ya. Kira-kira nyampe gak umurnya, Bu? Insya Allah. Pokoknya nyampe gak nyampe, kita udah niat mau hatam ngaji kitab ini, Allah catat kita menjadi ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah libur kurang lebih 2 minggu ya, 2 kali Kamis, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa tetap istiqomah. Satu atau 2? Oh 1 ya? Oh malah saya lupa ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, dan yang paling penting gurunya jangan melehoi ya. Apalagi cuacanya syahdu, perempuan baru datang tamu, aduh luar biasa. Tapi kata keterangan dalam kitab usul fikih menyebutkan al-ujroh biqadril masyaqoh. Jadi pahala itu tergantung pada beratnya kita mengerjakan. Semakin malas kita kerjakan, pahalanya semakin besar. Jadi kalau ada hal-hal kebaikan yang kita males banget kerjainnya, lalu kita maksa bisa datang, bisa berjalan di atas perintah yang Allah perintahkan tersebut, maka itu pahalanya di atas rata-rata, karena kita bisa melawan hawa nafsu. Kan malas itu termasuk dari hawa nafsu. Jadi insya Allah kita semuanya istiqomah dalam ibadah, dalam syiar Allah lewat jalur silaturahmi dan thalabul ilmi. Selanjutnya hadis 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'alimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dan termasuk sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat itu apa sih? Jauh dari ridho Allah, jauh dari rahmat Allah. Ini belum selesai hadisnya. Jangan sampai ibu tidak sampai habis hadisnya. Oh kalau begitu percuma dong Allah nyiptain dunia kalau dilaknat. Belum ada sambungannya ya Bu. Sambungan hadisnya, illa dzikrullah. Jadi dunia beserta isinya ini dilaknat oleh Allah, tidak diridhoi, dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali 3 golongan. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ada dalam salah satu golongan tersebut, yaitu hamba yang mendapatkan rahmat Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan mendapatkan keridhaan Allah. Mana saja yang 3? 1, illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Wa ma walahu,
sesuatu perkara yang jadi jalan mengingat Allah. Kedua, siapa yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, dijauhkan dari laknat Allah, wa alimun, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nomor ketiga terakhir, wa muta'alimun, orang yang akan mendapatkan curahan rahmat Allah dan dekat dengan keridhaan Allah adalah hamba yang ingin terus belajar ilmu. Digaris bawahi, ilmu di sini adalah ilmu yang bisa lebih kenal kepada Allah, jadi lebih dekat kepada Allah. Kita jabarkan satu-satu. Dunia ini fana. Kalau dalam ilmu tauhid disebutkan dunia ini fana, fana itu rusak. Berarti sesuatu yang dinamakan dunia itu kan bukan berarti planet bumi aja, bukan ya Bu. Seluruh jagat raya termasuk planet-planetnya. Ada berapa Bu? Masih ingat nggak waktu sekolah? Lupa lagi. Pokoknya yang ingat itu bumi, matahari, Uranus, Saturnus, Pluto, Merkurius, apalagi Jupiter ya. Dan sisanya nanti cari aja di Google. Termasuk hewan-hewan, tumbuhan, dan semuanya yang Allah ciptakan itu namanya dunia, termasuk kita. Kita ini penghuni dunia dan kita juga fana. Fana itu rusak. Rusak itu gak bakal lama. Contoh, 100 tahun ke depan, sekarang tahun berapa? 2025. 100 tahun ke depan tahun berapa? 2125. Kita yakin kita semua yang duduk di sini sudah nggak ada lagi di atas bumi. Semuanya udah di alam barzah. Betul tidak? Boro-boro 100 tahun lah, kayaknya 50 tahunan, nggak tahu ya. Ini kita membayangkan agar betapa dunia ini singkat. Betapa kehidupan ini sebentar. Sekarang kita merasa satu hari aja seperti 1 jam. 100 tahun ke depan, harta yang kita perjuangkan, yang mati-matian kita cari, sampai sikut kanan, sikut kiri, naudzubillah ya. Anak-anak yang kita perjuangkan dari mulai di dalam kandungan, kita sekolahkan, kita urus. Nanti kita sudah di alam barzah, tidak ada yang bisa menemani satupun, dan tidak ada yang memberi manfaat satupun kecuali apa yang kita lakukan selama hidup dipakai jalan mengingat Allah. Jadi betapa hinanya dunia, betapa fana dan rusaknya dunia. Jadi sehingga kita hidup di dunia ini gak boleh terlalu betah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia, harus. Karena kita pemahamannya kan ahli sunnah wal jamaah. Maksud di sini itu kita cari dunia untuk bekal kita pulang ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk kita panen nanti kita pulang ke akhirat. Bukan berarti tidak boleh usaha, harus. Usaha itu wajib. Kalau pemahaman ahli sunnah wal jamaah kan menjalankan syariat 100%, menjalankan hakikat pun maksimal 100%. Kita lapar, ya kita makan. Nggak boleh kita lapar, nanti aja. Kalau waktunya Allah kenyangin, pasti perut saya kenyang. Nggak bisa gitu. Kalau lapar ya makan, kalau minum ya, kalau haus ya minum, kalau mau uang ya cari kerjaan itu. Dan itu pun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dunia pun dijauhkan dari rahmat
Allah, dunianya dilaknat, perkara yang ada di dunianya pun dilaknat, kecuali 3 golongan. Yang pertama illa dzikrullah, kecuali hati yang senantiasa mengingat Allah. Banyak orang yang mudah melafadzkan dzikir di lisan, tapi masih terus harus belajar menanamkan dzikir di dalam hati. Termasuk dzikir di dalam hati adalah menerima ketentuan Allah yang jauh dari ekspektasi kita. Orang sakit maunya sembuh, betul apa betul? Udah berobat ke beberapa dokter, bahkan sudah habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya Allah, padahal saya udah mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, yaitu berobat. Karena berobat termasuk ikhtiar. Tapi kenapa Allah belum memberikan kesembuhan? Bukan berarti Allah tidak sayang. Justru menahannya Allah rasa sakit tersebut itu sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ekspektasi kita mau untung terus ketika bisnis, tapi ternyata suatu waktu Allah uji dengan yang namanya kolaps, bangkrut, terus kurang modal, boro-boro ada untung, modal pun hilang. Kalau kita tidak ingat, kayaknya kita merasa terdolimi. Udah ikhtiar maksimal, ya Allah, padahal saya sholat rajin, dzikir banyak, baca Quran dan ketinggalan. Tapi kenapa orang itu nggak sholat kok bisnisnya lancar-lancar saja? Orang itu nggak pernah ke pengajian tapi sehat-sehat aja. Giliran saya ke pengajian paling rajin, sholat gak pernah ketinggalan, duha juga gak berani meninggalkan, tahajud lagi belajar istiqomah. Tapi kenapa saya jauh dari kata untung dalam hal dunia? Sebenarnya kalau kita mau melihat dalam ilmu ta'lim, dunia itu hina sehina-hinanya. Bila harta atau materi nilainya mulia di sisi Allah, Fir'aun gak bakal sedikit pun Allah kasih harta. Raja Namrud Allah gak bakal sedikit pun kasih harta, kalau nilai harta itu mulia. Tapi bukan berarti gak boleh punya harta, harus kita sedekah dengan harta. Mau umroh ongkosnya dengan uang, mau haji apalagi puroda udah 1,5 miliar, dengan apa? Dengan uang. Jadi ketika kita berikhtiar, kalau memang sesuai dengan ekspektasi, realita kita sesuai, alhamdulillah, jangan jadi merasa bangga diri. Di sanalah Allah menurunkan pertolongan untuk kita. Kalau sesuai dengan realita, berarti jadi jalan kita meraih pahala dengan bersyukur. Kalau apa yang diinginkan tidak terjadi, realita tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita wajib bersabar. Di sanalah celah kita mendapat pahala kebaikan lewat jalur sabar. Jadi intinya, tidak ada kejadian apapun yang Allah ciptakan tanpa membawa kebaikan. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf, bingung itu enak enggak? Kalau kita dikasih bingung enak enggak? Enggak ya Bu ya. Pusing enak enggak pusing? Contoh, besok cicilan jatuh tempo, belum kelihatan hilal uangnya dari mana. Itu kira-kira menggembirakan atau membingungkan? Kalau menurut pikiran kita kan, ya Allah, bingung, serasa kepala mau pecah. Tapi kalau diambil dari ilmu tasawuf, sebenarnya bingung itu rahmat loh Bu. Rahmat dari Allah. Rahmat dari mananya Umi? Boro-boro rahmat bingung. Nih Bu, dengerin. Kita, Allah lebih tahu kita lebih dari yang kita tahu.
Allah tahu kapasitas iman kita, Allah tahu kapasitas kemampuan menerima ujian, baik ujian manis atau ujian pahit. Ada kalanya bingung itu adalah jalan agar kita dijauhkan dari sifat sombong, dari sifat takabur. Bahkan maaf, bokeh, you know bokeh? Gak ada uang, kan bingung, betul gak? Bingung, pusing 7 keliling. Makanya kan benar menurut survei, yang membuat kita demam bukan kurang darah, tapi kurang dana. Benar, kurang duit ya Bu. Yang membuat kita pusing 7 keliling bukan darah rendah, tapi dana yang rendah. Benar gak? Tapi ternyata menurut kacamata ilmu tasawuf, sakitnya kita, bokehnya kita, bingungnya kita, galaunya kita, itu merupakan rahmat dari Allah. Rahmatnya bagaimana? Betapa kita ini hamba yang lemah, gak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Banyak kan orang yang jadi rajin tahajud gara-gara punya hutang? Banyak. Coba kalau nggak punya hutang, semua lurus aja, justru itu rentan pada kesombongan. Fir'aun kenapa diabadikan kehinaannya di dalam Al-Quran? Padahal Fir'aun raja, kaya raya, dia baik lagi ahli sedekah, tapi akhir hayatnya dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Bahkan kehinaannya diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sombong, merasa diri mampu, merasa diri hebat, merasa diri tidak butuh akan pertolongan Allah. Nah jadinya titik kelemahan yang kita punya sekarang itu adalah cara pertolongan Allah agar kita jauh dari sifat-sifat yang Allah tidak sukai, tidak ridhoi. Makanya udah, apapun yang Allah berikan di detik ini adalah kebaikan untuk kita. Dan diantaranya agar kita senantiasa istiqomah berzikir, carilah kawan, carilah circle yang memang senang terus mengingat Allah. Karena kan habit itu sesuatu yang apa ya? Kebiasaan itu sesuatu yang yang membuat kita yang biasanya rajin sholat duha, kalau berkawan dengan yang gak sholat duha jadi ke bawah males itu. Yang biasanya rajin ke pengajian, berkawan yang kurang suka ke pengajian. Mending kalau kitanya bisa ngajak. Kalau kita yang gak keajak, yang keajak jadi gak mau ke pengajian, virus kan? Kalau kata psikolog itu, kawan itu laksana virus. Jadi carilah kawan yang menebarkan virus kebaikan. Bagaimana? Tadinya kita nggak suka baca Al-Quran, berkawan dengan orang yang suka baca Al-Quran. Tapi tentu kita pun harus proporsional. Namanya kita berkawan dengan manusia, bukan berkawan dengan malaikat. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Kan kita berkawan pun kalau kita ada kebaikan bisa menutupi kekurangan kawan kita. Kalau kawan kita ada kelebihan bisa menutupi kekurangan kita. Itulah fungsinya silaturahmi. Jadi ibu-ibu yang pertama, jalan agar kita hidup ini senantiasa dekat dengan rahmat dan pertolongan Allah dan ingin senantiasa diridhoi oleh Allah, maka senanglah kita mengingat Allah dan jadikanlah setiap episode, setiap takdir yang Allah berikan menjadi jalan kita lebih dekat kepada Allah, lebih ridho atas ketentuan-ketentuan Allah. Kita lagi bahagia, jadikan jalan bahagia ini meraih pahala dengan bersyukur. Ketika kita sedang sedih, sedang bingung, sedang kekurangan, sedang butuh pertolongan, jadikanlah takdir ini menjadi jalan kita sabar. Maka insya Allah apapun yang Allah tetapkan jadi jalan kebaikan. Yang kedua, jalan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan insya Allah jadi jalan diridhoi oleh Allah
adalah wa'alimun, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, tapi ingat, ilmu itu masih termasuk duniawi. Ilmu bisa jadi jalan keselamatan kalau dengan ilmunya jadi makin bisa lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Dan ilmu bisa jadi jalan kemuliaan di sisi Allah kalau dengan ilmu itu jadi jalan kita makin cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di akhir zaman, betapa banyaknya orang pandai, betapa banyaknya orang pintar, tapi ilmunya dipakai jalan curang, ilmunya dipakai jalan nipu, ilmunya dipakai jalan melawan Allah. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi ketika ibu ngaji dimanapun, di taklim manapun, lalu ibu mendapatkan ilmu, niatkan ilmu itu diamalkan minimal oleh diri kita sendiri, maksimal diamalkan kepada keluarga kita. Ku angkusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian semua, kata Allah, dan diri-diri kalian juga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Jadi kalau punya ilmu, pakai, amalkan minimal oleh diri sendiri, lalu amalkan untuk keluarga yang kita cintai, agar kita tidak berkumpul hanya di dunia yang sementara saja, tapi bisa juga berkumpul nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, jalan agar kita dekat dengan rahmat dan ridho Allah adalah wa muta'alimun, orang yang mengaji ilmu agama. Jadi kalau kita merasa butuh rahmat Allah, merasa butuh ridhonya Allah, betapa kita lemah, tidak punya pegangan, kalau tidak ada pertolongan Allah, maka jadilah pribadi yang senantiasa ingin terus menambah ilmu agama. Orang yang ngaji itu udah gak ada lagi ragunya, semua menyebutkan orang yang ahli kepengajian itu orang yang mahal. Makanya alhamdulillah. Tapi ingat ya, orang yang mahal agar kita bersyukur, bukan berbangga diri, apalagi menghinakan orang yang belum mau mengaji. Syukur ya Allah, sebanyak-banyaknya pekerjaan saya di rumah, saya masih digerakkan hatinya agar mau datang ke masjid. Itu kan rezeki yang luar biasa. Padahal kalau mau nurutin males ya, apalagi kalau lagi sakit, apalagi kalau lagi banyak pekerjaan, lagi banyak kebingungan, maunya kan ngadem di kamar aja sendirian ya. Tapi Allah gerakan hati kita, bukan karena kita solehah, bukan, karena dorongan kuat hidayah dan taufik yang Allah berikan. Bahkan Allah kan di dalam hadis kursinya menyebutkan Allah itu menciptakan malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mencari tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir. Untuk apa? Untuk mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan, untuk memohonkan ampunan bagi setiap yang meminta ampunan. Jadi kalau ke pengajian itu anggap aja lagi berobat. Kalau berobat ke dokter, apalagi tanpa jalur BPJS, mahal, betul tidak? Makanya kan celoteh netizen Indonesia, syarat menjadi orang Indonesia nggak boleh sakit katanya. Sakit itu hanya yang punya duit katanya gitu. Saking riwehnya sistem di Indonesia, punya BPJS pun masih dipersulit, apalagi nggak punya BPJS. Masih BPJS pun ada lagi yang harus dibeli. Nah gitu, betul nggak? Kita sakit fisik
kita berobat karena kita ingin sembuh, karena sakit itu nggak enak. Tapi kita kurang menyadari bahwa sakit yang paling membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita adalah sakit malas ibadah, sakit merasa diri tidak butuh Allah, sakit merasa puas dengan ilmu yang ada, sakit merasa puas dengan ibadah yang masih banyak, kurang, itu kan sakit dan harus berobat. Nah, berobatnya itu adalah ke majlis taklim, majlis zikir. Kita kalau datang ke majlis taklim, waktunya minta banyak ke Allah. Sebab yang mengaminkannya bukan orang lagi, tapi malaikat. Jadi minta aja, ibu mau apa dari A sampai Z, minta aja. Niatkan, ya Allah ini waktunya ke pengajian, waktunya saya mau minta banyak kepadamu. Tahajud lanjut, duha lanjut, ke pengajian waktunya, karena yang mengaminkannya pun para malaikat, makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah mengerjakan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia dan seisinya ini dilaknat, jauh dari rahmat Allah, kecuali 3 perkara. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah dan selalu menjadikan setiap takdir yang Allah berikan jadi jalan lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah. Bahagia, jadikan jalan meraih pahala dengan bersyukur. Ketika bersedih, jadikan meraih pahala dengan bersabar. Yang kedua, jadilah orang yang berilmu. Ketika mempunyai ilmu, amalkan, minimal oleh diri kita sendiri, maksimal amalkan untuk orang lain. Yang ketiga, jadilah penuntut ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di salah satu golongan yang Allah akan senantiasa menurunkan rahmat dan ridhonya untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah ibu-ibu kita sama-sama berdoa, dan sebelum berdoa kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa atubu ilaik. Rabbi irfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antal suqana wasi'ah wa antal suqana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Umi